buka halaman 22 baris ketiga dari bawah di tengah. 1, 2, 3 baris ketiga dari bawah halaman 22. Halaman 22 baris ketiga dari bawah. 1, 2, 3 di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'idduha li liqa'ihi dhukhra. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Al-Ustadz Al-Haj Saiful Hidayat, Al-Ustadz Hadi Mahfud yang kami hormati, serta para asatidz dan ustadzat yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini setelah lama kita tidak bertemu di forum ini, kembali Allah mempertemukan kita, memanjangkan usia kita. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti ini akan senantiasa membawa taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang sebelum Ramadan itu sampai kepada halaman 22 baris yang ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma ilmul batini, baris ketiga di atas di tengah halaman 22, wa amma tuh. Wa amma ilmul batini fala qawama lahu biduni ilmi dhahiri. Wa amma ilmul batini, adapun ilmu batin yang di dalam lah, batin itu bukan ilmu dalam yang kemudian campur dengan masalah syirik ya. Ada dengan ilmu dalam katanya itu bisa digejlik bumi kemudian orang jatuh, itu mah sihir namanya ya. Ilmu batin berkaitan dengan masalah akhlak, kepribadian, nanti akan dijelaskan ya, ilmu batin. Wa amma ilmul batini fala qawama lahu biduni ilmi dhahir. Adapun ilmu batin maka tidak bisa lurus, tidak bisa tegak lahu baginya biduni ilmu dhahir, tanpa adanya ilmu dhahir. Ilmu dhahir berkaitan dengan masalah pengetahuan fikih segala macam, ini namanya ilmu dhahir ya.
Jadi ilmu batin itu tidak lepas daripada ilmu zahir. Diri tegak, ya, sejajar. Artinya keduanya itu tidak akan bisa lepas. Atau barangkali istilah Imam Al-Ghazali itu adalah al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa diamalkan adalah satu hal yang satu kegilaan. Wal amalu bila ilmin lam yakun. Dan ilmu dan amal berbuat tanpa ilmu itu tidak akan bisa terjadi. Ya. Artinya ya ibadah-ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu ya tidak bisa, harus dengan ilmu. Jadi ilmu batin bersesuaian, tidak bisa lepas, tidak bisa lurus kecuali dengan adanya ilmu zahir. Wa amma ilmu zahiri, adapun ilmu zahir, fala tamama lahu biduni ilmil batin. Sebaliknya ilmu zahir itu tidak akan sempurna baginya kecuali tidak akan sempurna baginya tanpa adanya ilmu batin. Ya. Ilmu zahir yang kita pelajari, ya, itu kemudian tidak menyatu dengan ilmu batin, ya tidak bisa juga. Jadi ya belajar itu kan kalau kita lihat di dalam doa yang kita panjatkan, Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan bersamaan dengan itu, ya wawunya namanya mutlaqul jam'i, bersamaan dengan itu, ya tambahkanlah, berikanlah kepada aku pemahaman, warzuqni fahman. Jadi ilmu yang kita pelajari itu, kalau kita pahami ilmu tersebut, berarti kita berbuat berdasarkan ilmu. Kita bekerja berbuat berdasarkan ilmu itu. Ilmu boleh-boleh saja barangkali dipelajari, kemudian banyak, kita dapatkan ilmu banyak, tetapi kemudian kalau tanpa diamalkan itu akan sia-sia. Ya. Walaupun demikian, masih mendingan orang yang berilmu. Walaupun dia tidak mengamalkannya, suatu saat dia insaf, dia sadar, dia mengamalkannya, itu ya akan lebih baik, akan menjadi baik gitu kan. Tapi kalau kemudian belum belajar, kagak punya ilmu, kan harus belajar dulu, lama jadinya kan gitu. Jadi ya ilmu yang kita pelajari sekalipun belum diamalkan, itu suatu saat dia insaf, dia sadar, dia akan mengamalkan ilmu itu, udah ada ilmunya. Yang pasti bahwasanya harus sejajar antara ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu batin tidak akan bisa lurus tanpa ilmu zahir, dan ilmu zahir tidak akan sempurna tanpa adanya ilmu batin. Yang ketiga, wa amma ilmul wa'di wal wa'idi falamma fihi ma minat targhibi fi iqamatil awamiri wal fadaili minat tarhibi anil wuku'u fil ma'arimi war radhaili. Wa amma ilmul wa'di, adapun ilmu berkaitan dengan masalah janji, artinya pelajari janji-janji Allah gitu. Al-wa'du itu artinya janji-janji Allah berkaitan dengan hal-hal yang enak, pahala, sorga, kebaikan dalam kehidupan, namanya al-wa'du. Wal wa'idu itu sebaliknya adalah berkaitan dengan masalah ancaman Allah, neraka, dosa, itu namanya wa'id. Adapun ilmu janji Allah dan ilmu ancaman Allah, falamma fihima, pada saat pada keduanya itu minat targhibi, berupa motivasi, dorongan, targhib. Ada kitab yang dituliskan oleh siapa namanya itu, masalah hadis, targhib wa tarhib, ya, targhib wa tarhib. Jadi
ketika bahwasanya kedua ilmu tersebut berupa ilmu dalam arti at-targhib, dorongan, fi iqamatil awamiri, dalam melaksanakan, menegakkan perintah-perintah Allah. Motivasi namanya ilmu yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, targhib, ya. Fi iqamati al-awamirillah, di dalam menegakkan perintah-perintah Allah, melakukan wal fadaili, dan juga hal-hal yang sifatnya keutamaan-keutamaan, yang sunnah-sunnah, ya, yang tambahan-tambahan, fadailul a'mal, ada buku fadailul a'mal, yakni amal-amal yang fadail, yang utama. Ini biasanya kaitannya dengan masalah yang sunnah, tentunya setelah yang wajib jelas, ya. Karena kan yang wajib istilahnya modal, yang sunnah itu keuntungan, tambahan, ya. Jadi kalau kita cuma melaksanakan yang wajib saja, enggak melaksanakan yang sunnah, berarti cuma modal aja. Kadang-kadang modal juga kurang, kita sholat wajib itu agak khusyuk, banyak lah, kurang, makanya perlu yang fadailnya, nawafilnya, yang sunnah-sunnah. Salat sunnah juga kita lakukan, rawatib, salat sunnah yang lain, dalam rangka menambali kekurangan salat-salat wajib kita pada saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, banyak kekurangan, ya. Jadi jangan ditinggalkan, ya, yang nawafilnya, yang tambahan, yang sunnah. Wal fadaili wa minat tarhibi, dan juga, ya, ilmu yang keduanya itu di dalamnya ada tarhib. Tarhib lawannya ancaman, ya, tarhib, ya, yakni peringatan Allah Subhanahu wa taala, menakut-nakuti. Allah menakut-nakuti kita. Anil wuku'i fil maharimi wa radzaili, untuk terjatuh kepada hal-hal yang haram dan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ya, ini namanya tarhib, awas, gitu kan. Melakukan hal-hal yang haram, dosanya begini begitu. Awas melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini akan menyia-nyiakan kehidupan kita. Radzail sama sih, hal-hal yang dosa juga. Wa qabihun bil alimi ayyatakallama fi hukmil wajibati, dan suatu hal yang buruk bagi orang alim, bagi orang yang mengetahui, ayyatakallama, untuk berbicara fi hukmi ba'dil wajibat, di dalam hukum sebahagian hal-hal yang wajib, au fadailil khairat, atau fadilah-fadilah kebaikan, au syai'in, atau sesuatu minal muharramat, dari hal-hal yang haram. Fa idza tuliba inda dzalik, apabila dia diminta pada saat itu, bi dzikri ba'di ma warada anillahi wa an rasulihi, ya, yakni apabila dia tuliba inda dzalik bi dzikri ba'di ma warada, dengan menyebutkan sebagian apa yang datang, anillahi, dari Allah, wa an rasulihi, dan dari rasulnya, fi dzalikal amri, pada hal tersebut, pada masalah tersebut, lam yaqdir ayyuridahu syai'an fi dzalika, dia tidak mampu untuk mendatangkan sesuatu berkaitan dengan hal tersebut, ya. Itu dikemukakan tadi bahwasanya satu hal yang qabihun bil alim, bicara masalah hal-hal yang wajib, bicara berkaitan dengan hal-hal yang termasuk fadail, ya, fadail khairat, atau sesuatu dari hal muharramat, ya. Kalau kemudian dia diminta untuk menyebutkan hal-hal yang memang datang dari Allah dan Rasulnya, ini yang lebih utama, ya, menyebutkan Al-Quran, menyebutkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
ya dibandingkan cuma sekedar bicara sebahagian hukum, hal yang wajib dan yang sunnah atau yang baik-baik, ya, atau sebahagian dari hal yang diharamkan, itu dia diminta untuk menyebutkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya pada permasalahan tersebut. Lam yakdir ayyurida syai'an fi dzalika, kemudian dia tidak mampu untuk mendatangkan sesuatu berkaitan dengan hal tersebut. Karena semuanya apa yang diajarkan berupa rangkaian ilmu, berbagai macam disiplin ilmu di dalam Islam tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, bahwasanya pada saat bicara masalah-masalah kebaikan, bicara masalah-masalah keburukan, jangan sampai kemudian melewatkan dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hal tersebut. Mengapa? Wasudurul mu'minina, dan dada-dada orang yang beriman, hati-hati orang yang beriman, innama hanya saja tansyarihu bikalamillahi, dia itu akan lapang terbuka dengan sebab firman Allah, wa bikalamillahi wa bikalami rasulihi, dan juga dengan sebab sabda Rasul, wabihi, dan dengannya tatmainnu qulubuhum, akan menjadi tenang hati-hati mereka itu, watan hadu himamuhum, dan akan bangkit cita-cita mereka. Fata'ammal hadhil jumlah, maka pikirkanlah kalimat ini. Yang namanya seorang mukmin itu, dia itu akan terbangkitkan kalau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, tersebut disebut di Al-Qur'an, qala Allah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat disebutkan qala Allah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, gitu kan. Diam, kita perhatikan. Ini Allah berfirman nih, ini Rasul bersabda nih, ya. Jadi itu semuanya yang menjadikan bahwasanya jiwa seorang mukmin atau orang-orang beriman itu qulubuhum, mereka hatinya itu menjadi tenang. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Zikir ayat-ayat Allah, ya, disebutkan, itu yang menjadikan tenang, sehingga pada saat kita menyampaikan sesuatu tidak lepas dari ayat-ayat Allah dan juga sabda-sabda Rasul SAW sebagai sandaran, ya, sebagai pijakan kita di dalam menyampaikan. Itu yang paling pokok. Ya, pendekatannya nanti bisa, istilah di dalam pendidikan itu ada pendekatan istilahnya deduksi, ada induksi. Deduksi berarti ayatnya dulu disampaikan, kemudian diuraikan kaitan dengan masalah hukum dan lain sebagainya. Kalau induksi, permasalahannya dulu tadi, masalah sebagian hukum yang diharamkan oleh Allah begini-begini, baru kemudian ditutup dengan ayatnya, diakhiri, atau ya bagian berikutnya adalah ayatnya. Ini pendekatannya bisa dua-duanya. Yang pasti adalah kedua-duanya menyebutkan, ya, ayat Allah dan juga menyebutkan, ya, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, itu aib bagi seorang alim, ya, menyampaikan cuma omongannya saja, ya, tanpa menyandarkan kepada ayat Allah, ayat Rasul, dan juga ulama. Ulama itu menguraikan dalam kitab-kitab kayak begini kan, mereka tidak lepas dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma ngomong, ya, ngalor ngidul, ya, bahkan kata Wahbah Az-Zuhaili di dalam apa namanya, di dalam kitab fikih yang beliau tulis, fikih atau tafsir, ya, tafsir kali ya, tafsir beliau itu, beliau kemukakan tidak boleh kita menafsirkan sendiri sekalipun tafsir yang tafsiran kita itu sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh ulama. Tidak boleh, harus ada sandarannya ke ulama, ya. Jadi tidak boleh menafsirkan sendiri. Kita kan kadang-kadang gitu baca,
ya Quran terjemahan tafsirin aja sendiri semau dia, ya nggak boleh, sekalipun ada yang pas gitu, nggak boleh, harus ada sandarannya ke tafsir dulu yang dituliskan oleh para ulama. Jadi gitu, ngomong saja kita uraikan kesana kemari padahal tidak mengena dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, maka silahkan siap-siap untuk dimasukkan ke dalam neraka, ya. Di para asatidz tadi katakan bahwasanya qabihun lil alimi, ya jelek bagi orang yang alim kemudian berkata-kata masalah hukum tidak disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah inilah yang membuka hati orang-orang yang beriman dan mereka menjadi tenang dan termotivasi bangkit, ya pikiran mereka. Fata'ammal hadhil jumlah, maka silahkan fikirkan kalimat ini. Wa ahsin nadhara fiha, dan juga perbaikilah an-nadhara, penglihatan, pandangan, fiha berkaitan dengan hal tersebut. Al-jumlah tadi yang dikemukakan sebelumnya, ya. Wa khudh min hadhil ulumis salasati, dan ambillah dari ilmu yang ketiga ini. Tadi bagian ada ilmu kaitannya dengan ilmu batin, ilmu zahir, ya. Kemudian yang ketiga yakni wa'id, al-wa'du wal wa'idu, ancaman, janji Allah, kebaikan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah, perbaikilah, ya pandangan kalian berkaitan dengan hal tersebut. Wa khudh min hadhil ulumis salasah, dan ambil dari ilmu yang tiga ini, atau tiga ini berarti ketiga-tiganya tuh, ilmu zahir, ilmu batin, dan ilmu wa'id wal wa'id. Dan ambillah min hadhil ulumis salasah, dari ilmu yang tiga ini, qadron solihan, ukuran yang solih, yang baik, ukuran yang pas. Wahia ilmul ahkami al-zahirah, yakni ilmu berkaitan dengan masalah hukum-hukum yang zahir, minal ibadat wal muamalat, yakni berkaitan dengan masalah ibadah dan muamalah, fikih lah, fikih ibadah. Ini ilmu zahir tadi, ya yang disebutkan sebelumnya. Jadi ambil, pelajari, artinya ketiga ilmu ini. Yang pertama berkaitan dengan masalah ilmu zahir, yakni ilmu ibadat dan muamalat, ilmu berkaitan dengan masalah ibadah dan ilmu berkaitan dengan masalah interaksi di dalam kehidupan jual beli, munakahat, ini namanya muamalat, berkaitan dengan masalah muamalat. Ilmu ibadah kepada Allah, kemudian ilmu dalam rangka kita mengelola pergaulan kehidupan dagang, jual beli dan lain sebagainya. Yang kedua, jaga dan ambil pula wa ilmul umuril batinah, yakni ilmu berkaitan dengan hal-hal yang batin, bukan ilmu dalam tadi seperti masyarakat ilmu dalam dengan sihir, ya. Dan ilmu al-umur al-batilah, ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah batin, minal akhlaki, berupa akhlak, ini ilmu batin namanya akhlak. Wa awsafil qulub, dan sifat-sifat qulub, ya. Ini ilmu batin adalah akhlak, kepribadian, ilmu tasawuf, ya. Tasawuf itu akhlak sama, ya. Dan berkaitan dengan masalah sifat-sifat hati, ya. Kita harus tahu, bisa mengenali hati kita ini, hati bagian hati yang mana, ya. Karena hati ini sebagai komandan yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu adalah dari hati kita. Apa yang kita tampilkan secara zahir, yang kelihatan, yang tampak dari wajah kita, dari sikap kita, itu menggambarkan isi yang ada di batin kita, berupa akhlak, kepribadian, tasawuf, dan sifat-sifat hati, ya. Sifat hati yang sifatnya adalah dia laksana hati tersebut
yang bisa kemungkinan dimasuki syaitan dan bisa kemungkinan dimasuki malaikat gitu kan. Hati yang dimasuki setan yang ada adalah keburukan-keburukan melulu. Kalau hati yang dipenuhi dengan dalam arti sifat-sifat malaikat gitu kan, atau cahaya ilahiyah, itu adalah kebaikan-kebaikan melulu ya. Makanya Imam Al-Ghazali menuliskan di bagian satu bab Ihya Ulumuddin itu Ajaibul Qulub, bab Ajaibil Qulubi, bab berkaitan dengan masalah keajaiban hati, kehebatan hati. Hati itu adalah tempat menampung berkaitan dengan masalah keimanan, ma'rifatullah, itu adanya di hati ya. Sampai dikemukakan bagian awal bicara hati itu adalah afdalu ma fil insani qalbuhu, yang paling afdol, paling utama apa yang ada di dalam diri manusia adalah hatinya. Mengapa? Karena hati itu yang bisa alimun billah, yang bisa mengenal Allah adalah hati ya. Alimun billah. Kemudian hati pula yang bisa as-sa'i ilaihi ya, yang terus dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu pula yang bisa menentukan apakah perbuatannya itu karena Allah atau bukan. Hati itu pula yang dikemukakan adalah al-kashifu bima indah, yang bisa mengungkap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang bersih itu bisa mengungkap apa yang ada di sisi Allah, dan memang Allah masukkan di dalam hatinya. Ada seorang ahli ibadah, alim ya, kemudian ibadahnya kuat, ilmunya banyak, itu dia bisa melihat basirahnya itu, pandangan hatinya itu cukup tajam ya. Dia tahu gitu, seolah-olah dia tahu gitu kan, ini orang kelihatannya begini nih, akan begini gitu. Atau semacam apa-apa yang diungkapkan itu bisa kejadian kepada kita ya. Atau dia bisa mengemukakan apa yang kita inginkan ya. Tetapi bukan bahwasanya dia tahu, tidak, dia cuma terungkap saja ya. Yang saya sering kemukakan barangkali, ada guru saya itu almarhum Kiai Haji Aliuddin Kamidi. Itu saya mengenal awal diajak sholat Qiyamul Lail keliling ke murid-muridnya itu dari beliau ya. Dulu tinggal di Gaim, terus pindah sini AMD, meninggalnya di Ande sini ya. Nah itu beberapa kesempatan saya mengalami sendiri ya. Pertama adalah pada saat beliau ya berceramah, kemudian jauh dan dialingi tembok gitu kan, kealingan saya jauh. Pada saat beliau ceramah itu, saya berbisik-bisik dengan teman, itu kok Pak Kiai baca hadis itu ujungnya fathah bukannya domah ya. Dia jauh kagak bakal didengar orang saya berbisik-bisik ya, dia nggak lihat ya. Pas begitu salaman pulang ya, itu disampaikan kepada saya, Ustadz, itu tadi bisa dibaca dua, bisa domah, bisa fathah. Ini orang yang tajam mata hatinya ya. Sekali lagi, kemudian yang kedua kalinya saya datang ke rumahnya mau menanyakan permasalahan agama ya. Begitu saya duduk, ente mau nanya ini ya, tuh tolong buka tuh kitab itu, ambil ya, buka halaman sekian ya. Ada di situ permasalahannya. Saya baru sampai, nggak pernah ngomong, belum ngomong gitu kan, mau tanya ini tanya itu enggak ya. Nah ini luar biasa ya. Ya Allah, itu kagak ada saya selama ngaji ulama yang membina ruh kita, kemudian keilmuan kita, kemudian jasad kita ya, jasad termasuk ya. Saya itu begitu mengenal beliau sampai beliau meninggal, setiap bulan itu dikirimi beras sekarung, telur ya. Saya sampai malu, saya datang ke rumahnya, Pak Kiai ya saya kagak enak, jadi masa saya dikirimi ya hal-hal tersebut. Enggak salah, itu kan dari Allah katanya. Justru kalau saya makan sendiri itu akan menjadi tidak berkah ya. Dengan saya memberikan, kamu itu ya semakin mengalir rezeki saya, kata dia ya. Ini luar biasa ya. Nah ini adalah orang yang hatinya itu bersih ya, dipenuhi dengan nur ilahiyah. Itulah yang disebutkan dengan firasyah
Di dalam satu riwayat dikemukakan wattaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binuri qalbihi atau binurillah. Takutlah kalian dengan firasyah. Feeling firasyah itu perasaan kita, perasaan feeling kan, perasaannya ada rasa-rasa di hati gitu kan, kagak enak kayaknya gitu kan. Takutlah kalian dengan firasyah seorang mukmin, feeling seorang mukmin, karena dia memandang dengan mata hatinya atau dengan nur, dengan cahaya Allah, binurillah, binuri qalbihi, dengan cahaya hatinya atau binurillah, dengan cahaya Allah. Ya. Dan memang ada hadis yang mengungkapkan kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka tangannya adalah tangan Allah, telinganya adalah telinga Allah, matanya adalah mata Allah, dan mulutnya adalah mulut Allah. Jadi kalau dia berkata-kata bisa jadi kenyataan. Ya. Makanya kita harus firasyatal mukmin, takut artinya dengarkan dan pakai apa yang memang disarankan oleh guru-guru kita yang ahli ibadah dan ahli ilmu. Ya. Itu kaitannya dengan masalah awsaful qalbi, yakni sifat-sifat yang ada di dalam hati. Itu kaitannya dengan masalah ilmu yang kedua, al-wa'du wal wa'id. Oh, yang ketiga tadi. Yang kedua ya, awsaful qulub, akhlak minal akhlaki, yakni umuril batinah, bagian dalam hati kita. Ilmu tasawuf itu, ini termasuk kitab tasawuf, ini ilmu batinah nih kaitannya. Ilmu hati, jiwa kita, sudur, ya dada. Wa ilmul wa'di wal wa'idi, dan juga jaga, perhatikan, perbagus pandangan kamu berkaitan dengan masalah ya ilmul wa'di wal wa'idi, ilmu berkaitan dengan masalah janji Allah dan ancaman Allah. Ya. Wa'ani bihi, dan yang saya maksudkan dengan al-wa'du wal wa'idu ma warada anillahi wa rasulihi, apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya, fi fadli ta'ati, di dalam keutamaan ketaatan, wa huwal wa'du, dan itu adalah janji, ya. Fadilah ketaatan, ya, ini fadilah keutamaannya, ya. Salat sunnah, puasa sunnah. Kemudian adalah bagaimana sholat berjamaah, keutamaan namanya tuh, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan menuntut ilmu, ya, namanya keutamaan. Jadi itu perlu dilihat, ya, berkaitan dengan masalah al-wa'du wal wa'id. Wa'ani yang kami maksudkan adalah ma warada anillahi wa rasulihi, ya, yang datang dari Allah dan Rasulnya, fi fadlil ta'ati, berkaitan dengan masalah keutamaan ketaatan. Wa huwal wa'du, dan itu adalah janji, ya. Jadi janji Allah, keutamaan, kemudian pahala, besarnya pahala, ini keutamaan namanya, ya. Apa namanya? Janji Allah. Wa iqabus sayyiati, dan siksa akibat dari keburukan. Wa huwal wa'idu, itu adalah ancaman. Ya, awaslah kalau melakukan perbuatan yang salah. Ya, bahkan bukan salah, di bagian awal kitab ini dibicarakan masalah waktu. Ya, orang yang tidak memanfaatkan waktunya, ya, untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, itu cuma kosong aja nanti, kagak ada nilai apa-apanya, gelap istilahnya, ya. Tapi kalau dia melakukan perbuatan kebaikan akan menjadi terang. Kalau dia melakukan perbuatan keburukan, dosa, akan menjadi gelap, ya. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, tidur aja, ya cuma sekedar, ya kosong aja, kagak ada apa-apanya, ya. Dan itu sayang, ya, sayang. Sampai juga Imam Al-Ghazali kalau tidak salah mengibaratkan, seandainya kita hidup, ya, 60 tahun, kemudian selama 7 atau 8 jam cuma kita pakai tidur saja, kalau tidak salah kata beliau itu, jadi sebahagian kehidupan kita ya cuma tidur aja tuh, kagak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, terpotong sekitar 20 tahun. Ya, kemudian kalau
begitu balik baru ada catatan amal 15 tahun tinggal ya 60, berarti ya 45 tahun. Ya, 60 tahun jadi 45 tahun dipotong kita balik, baru mulai dari situ, dan kemudian tidak utuh di situ. Tadi dipotong lagi 20 tahun, berarti 25 tahun potong tidur tadi 25 tahun. Ya, itu kita cuma memanfaatkan waktu kita, berarti cuma 25 tahun aja kalau usia 60 tahun. Banyak yang terbuang-buang, tersia-sia. Nah, ini termasuk adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tidak mendatangkan manfaat ya kepada kita. Wa huwal wa'du wa ikabus sayyi'at wa huwal wa'idu wa yambaghi, dan patutlah, wa yata'akkadu, dan lebih kuat dan kuat, ala ahlil ilmi, terhadap ahli ilmu. Apakah kita yang belajar, kita yang mengajar, ya, atau ahli ilmu termasuk kepada yang mengajar secara khusus. Pokoknya ahli ilmu dah, yang belajar mengajar. Ayyubalighu, ahli ilmu yang mengajarkan. Ayyubalighu, untuk bersungguh-sungguh, fi nashrihi, untuk menyebarkannya, wa ida'atihi, sama wa badlihi, dan mengerahkannya, wa ta'limihi, dan mengajarkannya, li jami'il muslimina, untuk semua orang-orang Islam. Jadi mengajarkan ketiga ilmu tersebut, ya, ilmu batin, ya, ilmu zahir, ilmu wa'di wal wa'idi, itu disampaikan kepada umat, ya, kepada kaum muslimin. A'ni al ilmal ama an-nafi'ah, itu tulisannya alimu, ya, lala swab, mudah-mudahan yang salah itu al-am, ya. Ini yang aku maksudkan, kata pengarang, disampaikan ilmu berkaitan dengan masalah ilmu yang sifatnya umum dan bermanfaat ilmunya, tapi bisa alim juga sih. Ini al-ilmul alim, al-ilmal alima, yakni ilmu orang yang alim, an-nafi'a ilmuhu, yang bermanfaat ilmunya, likulli ahadin, pada tiap-tiap orang, min ahlil islami, ya, untuk pemeluk agama Islam. Ya. Jadi patut bagi seorang alim, ahli ilmu itu, untuk bersungguh-sungguh menyebarkan, ya, mengajarkan kepada semua kaum muslimin berkaitan dengan masalah ilmu yang sifatnya umum, atau ilmu yang alim, al-umum aja dah, ya, al-am, ilmu yang umum, an-nafi, yang bermanfaat. Secara umum kan kita berkewajiban untuk mempelajari pertama tauhid, akidah. Ya. Yang kita pas baca itu adalah Aqidatul Awam. Itu kitab Aqidatul Awam itu disyarahkan oleh ulama yang begitu banyak. Ada Nurul Ghulam namanya, ya, syarah Aqidatul Awam. Ada lagi Jala'ul Afham yang ditulis oleh, ya, Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya, yang termasuk ulama di Mekah, sekarang anaknya yang mewariskan, ya. Itu beliau menulis syarah dari Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu apa? Berkaitan dengan, ya, wujud qidam baqa, sifat 20. Ya, kalau dalam Melayu itu, bahasa Melayu, sifat 20. Ya, itu Aqidatul Awam. Itu akidah, kita pelajari, kita kenal itu, ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan masalah fikih, karena hubungan kita dengan Allah dan termasuk hubungan kita dengan manusia. Tidak ada fikihul ibadat, ada fikihul muamalat. Ya, ada fikih berkaitan masalah ibadah kepada Allah, ada fikih muamalat, interaksi kita kepada manusia, jual beli, munakahat, tuh termasuk adalah, ya, fikih muamalat. Ya. Ini fikih wajib kita pelajari, ya. Berkaitan dengan masalah sholat, sebelumnya biasa dibuka dengan toharoh, kemudian istinja. Toharoh itu bicarakan macam-macam air, ya, ada air mutlak, ada air yang ghairu mutlak, ada air mutanajjis, ada air yang sifatnya adalah air mustakmal,
Nah itu penggunaannya harus hati-hati nanti ya. Air yang mustakmal, yang mutanajis tidak bisa dipakai untuk bersuci ya. Maka kalau ada kita masjid kita di sini di sini bagus mah ada kocorannya ya. Itu pada saat buang air besar atau buang air kecil, cebok itu air yang digunakan adalah air yang memang air yang mutlak, yang ghairu mutanajis. Ya, ada masjid atau musola yang antara tempat dia nongkrong buang air besar dengan embernya yang kecil di bawah, itu kan pada saat disiram dengan ciduk itu kemungkinan muncrat najis itu pindah. Kan air yang sedikit kalau kejatuhan najis jadi najis, namanya mutanajis ya. Nah pada saat bahwasanya air itu mutanajis tidak bisa dipakai buat bersuci, buat cebok, buat wudhu nggak boleh, buat nyiram bunga boleh kan gitu ya. Itu nggak bisa kadang-kadang kita ya. Atau cara kita bersuci istinja juga, banyak yang istinjanya juga salah ya. Atau dalam rangka izalatun najasah ya, menghilangkan najis ya. Itu makanya kalau ibu-ibu mencuci pakaian itu jangan dicampur dengan pakaian anak kita atau cucu kita yang ngompol, langsung digabung aja, digiling aja. Jangan ya. Itu harus kalau mau dicampur dibersihkan dulu najisnya ya. Kemudian setelah itu pewangi itu ya atau sabun itu tidak bisa menghilangkan najis, nggak bisa campuran air sabun tuh untuk menghilangkan najis. Makanya pada saat nyuci di bagian akhir itu harus dikocor, dibilas. Ya, di bagian akhir bilas dengan tempat yang bersih, embernya sudah dikocok, kemudian dibilas, kemudian baru dia dilempar satu-satu tuh yang sudah bersih ke ember yang sudah bersih juga. Ini hati-hati banyak nih, ya, yang tidak paham. Apalagi kalau ada najis di ubin, ya anaknya atau cucunya itu kencing di ubin, dia bersihkan pakai pel yang demek. Itu bukan membersihkan najis, tapi meratakan najis, malah makin banyak tuh najis. Atau bapak-bapak, ya kadang-kadang dia tuh cebok, ya model airnya itu jauh gitu kan ya. Dia tangannya dibasahin kemudian dipeper kemaluannya. Itu bukan membersihkan najis, malah makin pada najis semuanya, ya. Itu harusnya dikucur, memang dikucur, lari dia. Al-ghorsu istilahnya itu apa namanya? Ya dikucur lah, ya dikucur lari ya. Dan ini banyak sekali, dari mulai istinja, toharoh kita banyak yang salah ya. Apalagi begitu pas dari kamar kecil, kemudian habis begitu udah naik aja, mana kagak pakai wudhu lagi, jalan aja ya. Padahal itu kan najis jalan, kemudian tadi semuanya kena, nanti orang kemudian begitu dia bersuci injak najis dia sholat ya. Makanya kemudian habis dari kamar kecil kucur lagi di tempat wudhu kaki kita ya, sekedarnya untuk kalau dari kucur aja, jalan najisnya udah hilang ya, baru ya sebaiknya apalagi di masjid wudhu ya. Makanya pengalaman dari iktikaf itu biasanya kita begitu batal wudhu lagi dawamul wudhu itu bisa diambil dari iktikaf. Dan itu bisa diamalkan di luar iktikaf untuk supaya kita senantiasa dalam keadaan berwudu. Sholatnya masih banyak salah lagi, banyaklah kalau kita ceritakan berkaitan dengan masalah fiqhul ibadah, ya fikih muamalatnya begitu juga. Ya. Dan yang ketiga adalah yang wajib kita pelajari berkaitan dengan masalah tasawuf, berkaitan dengan masalah akhlak. Dan ini wajib karena arkanuddin namanya, kaitannya dengan masalah rukun agama. Ya al-Islam, al-iman, wal-ihslam, wal-ihsan. Itu ilmu tauhid, akidah, kemudian ilmu fikih ya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah tasawuf ya. Baik, sudah bunyi untuk ini ya sholat, tapi kita lewatkan dulu. Barangkali ada hal yang perlu diperbincangkan, kami persilakan. Saya kira sampai situ aja dulu, yakni am an-nafi ilmuhu likulli ahadin min ahlil Islam ya, sampai nanti baru wayam bagi lil alimi ayyakuna hadithuhu, dan patutlah bagi orang yang alim untuk jadilah ucapannya itu yang dia sampaikan harus yang betul-betul bisa menjelaskan kepada masyarakat, bukan membingungkan masyarakat. Ya, kalau bicara masalah tasawuf, akhlak, kepribadian kita aja urusannya.
Jangan kemudian bicara yang kita umat itu tidak paham, timbul fitnah. Ya, kaitannya dengan masalah ya wali Allah yang mungkin begitu sampai mendalam, enggak usah. Ya, jadi untuk konsumsi kita, makanan kita adalah bagaimana untuk supaya kita tadi kaitan dengan masalah akidahnya benar, kemudian ibadahnya dan akhlak kepribadiannya sebatas dari apa yang memang bisa mendatangkan ganjaran pahala di sisi Allah. Yang kecil-kecil masalah tasawuf sehingga membingungkan kita enggak usah. Ya, masalah-masalah torikoh dan lainnya enggak usah. Torikoh yang sekedarnya aja, zikiran itu bagian dari torikoh. Zikiran itu kita pakai, kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya walana ya'bud ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'an. Salatan wa salaman tahfuna bil ghufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat. Salatan wa salaman taj'aluna muqimis salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Salatan wa salaman taqdi lana jami'al hajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala mamarid duhur. Salatan wa salaman tusahhilu lana jami'al umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin di makarimil akhlaq. Salatan wa salaman taftahu lana abwabal arzaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam. Salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah. Salatan wa salaman taj'aluna husnal khatimah wa akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil thaqalain. Salatan wa salaman tusahhilu lana ziyaratal haramain wal auda ilal haramain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Salatan wa salaman tudkhiluna fi ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina wa liabaina wa liummahatina wa liajdadina wa lijaddatina wa limuallimina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa likaffatil muslimina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Khususan ya Allah fi Palestin wa fi buldanil muslimin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli its wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.